Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Muklis Magister Humaniora. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya, Aura Putri Agustin, NIM 201210074, akan menyampaikan mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam secara etimologis berasal dari kata hakama dengan pengertian mana'a, yaitu melarang untuk kebaikan. Ihkam al-kalam berarti itqanuhu, mengkokohkannya dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan memisahkan yang lurus dari yang sesat. Allah mensifati bahwa semua ayat Al-Quran muhkam, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, Quran Surah Hud ayat 1. Muhkam di sini diartikan sebagai perkataan yang kokoh atau meyakinkan. Fasih, yang dapat membedakan antara salah dan benar, juga antara kejujuran dan kebohongan. Inilah yang dimaksud pengertian muhkam secara umum. Sedangkan mutasyabih secara etimologis diambil dari kata tasyabuh, keserupaan, yakni keserupaan atau kesamaran antara dua hal. Tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan yang lain. Allah mensifati bahwa semua ayat Al-Quran mutasyabih, seperti diterangkan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kitab suci Al-Quran seluruhnya mutasyabih. Dalam pengertian ayat-ayatnya, satu sama lain saling serupa dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan kandungan isinya satu sama lain saling membenarkan. Inilah yang dimaksud dengan makna mutasyabih secara umum. Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih terdapat banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedang mutasyabih mengandung banyak wajah. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan menunjuk kepada ayat-ayat lain. Saya, Beta Ardana Patricia, NIM 2012-184, akan membacakan aspek-aspek tasyabuh. Tasyabuh adalah kesamaan makna. Ada 3 aspek dalam ayat-ayat mutasyabihat, yaitu segi lafal ayat, makna ayat, dan pada lafal makna ayat sekaligus. Pertama, mutasyabih dari segi lafal ayat. Kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kesamaran dari aspek lafal mufradatnya, karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing, atau yang musyatarak atau bermakna ganda, dan sebagainya, seperti penggunaan kata aban dalam surah Abasa ayat 31. Wa fakihatan wa abba. Makna aban baru bisa diketahui setelah melihat ayat berikutnya. Mata'allakum wali an'amikum. B. Kesamaran lafal murakab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Contoh tasyabuh atau kesamaran dalam lafal murakab terlalu ringkas terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut sulit diterjemahkan karena takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Lalu mengapa disuruh menikahi wanita yang baik-baik 2, 3, atau 4? Kesukaran itu terjadi karena susunan kalimat ayat tersebut terlalu singkat. Kedua, mutasyabih dari segi makna ayat. Kesamaran dari
aspek maknanya seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Ketiga, mutasyabih dari segi lafal dan makna ayat. Kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 4 aspek sebagai berikut. A. Aspek kuantitas atau al-kamiyah seperti masalah umum atau khusus. Contohnya ayat 5 surah At-Taubah. B. Aspek cara atau al-kaifiyah seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Contohnya ayat 14 surah At-Toha. C. Aspek waktu seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya dalam ayat 102 surah Al-Imran. D. Aspek tempat seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah dalam ayat 189 surah Al-Baqarah. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sumber perbedaan mereka terdapat dalam pemahaman struktur kalimat pada Quran Surah Al-Imran ayat 7. Perkenalkan, nama saya Devi Vita Fitriasari, NIM 201210094. Hikmah ayat mutasabih. Pertama, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia orang yang benar keimanannya. Yakin bahwa Al-Quran seluruh dari sisi Allah, segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin tercampur dengan kebatilan. Kedua, ayat-ayat mutasabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Ketiga, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Keempat, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lain. Hal ini memerlukan berbagai ilmu seperti ilmu bahasa, gramatika, ma'ani, usul fikih, dan sebagainya.